Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Dipertemukan kita di majlis ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita nikmat ilmu yang bermanfaat, dimudahkan pula untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kelak di akhir hidup kita dengan nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita melanjutkan pembahasan adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah pada pertemuan sebelumnya sampai kepada poin mengucapkan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah yaitu mencintai Nabi. Mencintai Nabi. Kewajiban bagi seorang mukmin untuk mencintai Allah sekaligus Rasulnya. Dan itu merupakan perintah Allah Jalla wa'ala. Mencintai Allah dan Rasul. Di dalam surah At-Taubah, surat yang ke-9, pada ayat yang ke-24 insyaAllah, ya, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, Qul in kana aba'ukum Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasul
ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa kata Allah? Jika bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Allah Jalla wa Ala tegas di sini. Dan ini merupakan peringatan buat kita semua. Karena seorang mukmin itu berbeda dengan orang-orang kafir atau bahkan dengan orang-orang munafik. Kata Allah, "Qul," katakan Muhammad, "in kana aba'ukum," jika bapak-bapak, "wa abna'ukum," anak-anak, "wa ikhwanukum," dan saudara-saudara kalian, "wa azwajukum," dan istri-istri kalian, "wa ashiratukum," dan keluarga kalian, "wa amwalun iktaraftumuha," dan harta kekayaan yang kau usahakan, "wa tijaratun takhshawna kasadaha," dan bisnis yang kau khawatirkan kebangkrutannya, "wa masakinu tardawnaha," dan juga tempat tinggal yang kau sukai. Apa tempat tinggal di sini, Pak, Bu? Rumah, apalagi? Apartemen, villa yang kau cintai, atau apa saja di antara dunia itu. Ahabba ilaikum, lebih kau cintai, minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasul-Nya. Atau semua itu kau cintai daripada berjihad di jalannya. Maka Allah ancam, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Semuanya meninggal satu persatu. Bapaknya, saudaranya, keluarganya. Itu berarti keputusan Allah atau bukan, Bapak Ibu? Keputusan Allah. Bisnisnya bangkrut, ya. Rumahnya satu persatu pasti akan hancur, atau dia akan meninggalkannya, atau kalau Allah kehendaki bisa dalam waktu yang sama secara bersamaan habis semua. Mungkin Allah datangkan apa? Allah datangkan bencana. Apakah itu banjir? Apakah itu tanah longsor? Apakah itu tsunami? Apakah itu gempa? Apakah itu gunung meletus? Atau bahkan peperangan yang menghancurkan seluruh hartanya. Nah ini, itu bagian apa? Dari keputusan Allah. Atau semuanya ada,
tapi kita tidak bisa mengambil manfaat. Bapaknya ada, anaknya ada, istrinya ada, saudaranya ada, tapi kita nggak bisa mengambil manfaat sama sekali. Jauh dari mereka, atau mereka sudah dengan kita udah putus hubungan, atau kita tidak bisa mengambil manfaat dari harta kekayaan kita, dari bisnis kita, dari rumah kita. Itu bagian dari keputusan Allah. Duwe ake, suke, tapi tidak menikmati. Ada nggak itu? Itu bagian dari keputusan Allah. Mungkin itu bagian dari peringatan, siksa. Kenapa? Karena dia lebih mencintai dunianya daripada cinta kepada Allah. Karena cinta seseorang kepada selain Allah dan Rasul itu akan pasti berakhir dengan apa? Kekecewaan. Kapan itu terjadi? Minimal ketika kita berpisah dari apa yang kita cintai itu. Sementara kalau orang mencintai Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakannya. Allah tidak akan pernah berpisah dengannya. Kalau seseorang mencintai Rasul, mereka akan dipertemukan dengan Rasul. Mereka pasti akan bahagia saat ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi membangun cinta itu kalau bukan karena Allah dan Rasul, justru orang yang dicintai, harta yang dicintai itu akan menjerumuskan seseorang. Maka kelak di akhirat banyak orang-orang yang kita cintai itu justru menuntut kita. Mereka meminta dari kita keadilan. Karena tidak ada hubungan di dunia ini, melainkan kelak di akhirat akan menjadi permusuhan. Kecuali apa? Jalinan hubungan takwa. Kalau hanya sekedar hubungan yang diikat secara administratif, secara nasab, bahkan suatu saat akan terjadi masalah di akhirat. Ketika semua rahasia dibongkar, ketidakpuasan hubungan antar sesama nanti akan terkuak di akhirat. Kalau sekarang masih bisa meredam, masih bisa mentolerir, tapi nanti di akhirat, ketika orang pada butuh pahala, dia akan mencari kesalahan siapa yang bisa mendatangkan pahala. Seorang anak akan mencari kesalahan orang tuanya. Orang tua akan mencari kesalahan anaknya. Seorang suami mencari kesalahan istrinya. Seorang istri mencari kesalahan suaminya agar dia dapat pahala darinya. Itu hari ketika manusia sangat membutuhkan pahala. Itulah hari ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Maka hati-hati dengan hubungan yang kita sudah bangun di dunia ini. Kalau tidak didasarkan hubungan takwa kepada Allah Jalla wa'ala, pasti itu akan membinasakan kita. Maka mencintai sesuatu itu karena Allah. Dia tempatkan cintanya tertinggi Allah, dan mencintai sesuatu itu karena Allah. Nabi bersabda di dalam hadis Muslim, itu nomor 34, silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau? Ada 3 perkara. Bila terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Iya. Mencintai Allah dan Rasul-Nya,
melebihi daripada yang lainnya. Iya, pertama, wa kana Allahu wa rasuluhu, atau man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya dicintainya lebih daripada cinta selain keduanya. Ya. Ini yang pertama. Baru orang itu akan mendapatkan lezat manisnya iman. Allah dan Rasulnya diletakkan di mana? Di tempat yang tertinggi dari semua cinta. Sekalipun dia cinta kepada selain Allah, tapi Allah ditempatkan di tempat tertinggi. Yang kedua, mencintai orang lain karena Allah semata-mata. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang melainkan cintanya karena Allah. Dia mencintai suaminya karena Allah, mencintai istrinya karena Allah, mencintai anaknya karena Allah, mencintai orang tuanya karena Allah, mencintai siapapun karena Allah. Maka dia akan mendapatkan manis lezatnya iman. Yang ketiga, benci menjadi kafir kembali setelah Allah melepaskannya dari kekafiran itu, sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke neraka. Ya. Wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu, yaitu orang yang benci kembali kepada kekafiran. Benci kembali kepada kekafiran setelah Allah Jalla wa Ala menyelamatkannya dari kekafiran itu. Seperti apa? Kama yakrahu ayyukdafa finnar, sebagaimana bencinya ia dilemparkan ke dalam neraka. Orang ini akan mendapatkan lezat manisnya iman. Ini merupakan adab kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mencintai Allah dan Rasul itu satu paket. Dan kecintaan itu harus lebih utama daripada yang lainnya. Dalam hadis yang lain, di nomor 30 kalau tidak salah. Dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Anasnya. Di sekitar situ, 32 atau 3 berapa itu. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku lebih dicintainya, min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'i, daripada cintanya kepada anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah harus lebih dicintai dari siapapun. Bahkan di dalam riwayat Umar ibn al-Khattab, Rasulullah itu harus dicintai daripada atau lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Baik.
Ini diantara adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai Nabi atau mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yaitu mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah. Orang yang dicintai Rasul wajib kita cintai. Sebagaimana di dalam hadis Tirmizi 3900, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yuhibbul ansara. Saya ulang. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ansar. Diriwayatkan dari sahabat Al-Barra bin Azib bahwasanya ia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Silakan. Seandainya orang-orang Ansor mengarungi satu lembah atau jalan pegunungan, niscaya aku akan bersama orang-orang Ansor itu. Berapa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang orang Ansor. La yuhibbuhum illa mu'min. Tidak akan mencintai mereka kecuali seorang mukmin. Wala yabghaduhum illa munafiq. Dan tidaklah membenci mereka melainkan orang-orang munafik. Nabi berarti mencintai siapa? Orang Ansar. Bahkan beliau mengatakan, man ahabbahum fa ahabbahullahu. Barang siapa yang mencintai mereka, sahabat Ansar, maka Allah akan mencintainya. Wa man abghaduhum fa abghadahullahu. Dan barang siapa membenci mereka, sahabat Ansar, maka Allah akan membencinya pula. Kemudian fakultu lahu, aku bertanya, yaitu Su'bah, kepada Adi yang meriwayatkan hadis ini, anta sami'tahu minal Barra, apakah kau benar-benar mendengarkan hal itu dari Al-Barra bin Azib? Adi menjawab, iya, haddatha, kepadakulah, hanya kepadakulah ia menceritakan. Jadi ini tentang mencintai, yakni para sahabat Nabi. Bahkan mencintai keluarga Nabi dianjurkan. Mencintai ahlul bait, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Tirmizi 3769, diriwayatkan dari sahabat Usama bin Zaid dia adalah
yakni putra dari anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara dia dan bapaknya, keduanya dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Hasan Usama bin Zaid mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku mengetuk pintu rumah Nabi SAW. Ini sebentar, kenapa ini kok enggak lengkap? Hah? Kurang mundur. Iya, kurang maju, kurang maju. Dimajuin aja, dimajuin. Ininya dimajuin. Nanti aja deh. Baik, udah ketemu? Silakan. Usama bin Zaid mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku mengetuk pintu rumah Nabi SAW untuk sejumlah keperluan. Kemudian beliau keluar dalam keadaan menutupi sesuatu. Aku tidak tahu apa sesuatu itu. Ketika aku selesai dari keperluanku, berkata, apakah sesuatu yang engkau tutupi itu? Beliau kemudian membukanya. Ternyata Hasan dan Husain berada di atas kedua pangkal pahanya. Iya, jadi Hasan dan Husain keduanya ini dipangku di atas paha Rasulullah. Kemudian ditutupi oleh pakaiannya. Usama bin Zaid kepo, apa kepo? Pengen tahu. Dan bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, apa yang kau tutupi itu? Setelah dibuka ternyata adalah cucu beliau, yaitu Hasan dan Husain. Kemudian beliau bersabda, kedua anak ini adalah anakku, cucu, dan anak dari putriku. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya. Maka cintailah keduanya dan cintailah orang yang mencintai keduanya. Iya. Ini penting buat kita. Nabi mengatakan, hazani ibnai, ini adalah anakku, wa abna ibnati, dia adalah anak dari anakku, yaitu Fatimah. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni ahibbuhuma. Wahai Allah, cintailah keduanya, yaitu Hasan dan Husain. Fa uhibbahuma wa ahibba man yuhibbuhuma. Cintailah keduanya. Maaf. Nabi mengatakan, inni uhibbuhuma, aku mencintai keduanya. Fa ahibbahuma, maka cintailah keduanya. Wa ahibba man yuhibbuhuma, dan cintailah wahai Allah orang yang mencintai keduanya. Rasul mencintai
cucu beliau. Beliau berdoa supaya Allah mencintainya. Di dalam doanya tersebut juga beliau meminta agar Allah mencintai orang yang mencintainya. Berarti kita sebagai umatnya wajib mencintai apa yang dicintai Rasul. Selain dari ini, apa yang dicintai oleh Rasulullah? Seluruh kebaikan amal soleh pasti dicintai nggak oleh Rasulullah? Pasti. Berarti kita harus mencintai kebaikan, mencintai amal soleh. Kalau kita punya mungkin saudara, teman, kalau dia melakukan amal baik, amal soleh, maka kita mencintainya karena amal solehnya tersebut. Sekalipun kadang apa? Kadang kita nggak suka sama orangnya. Bisa jadi ketidaksukaan kita kepada seseorang itu berubah karena kita mencintai apa? Mencintai perbuatannya. Aku gak seneng ambil awakmu elek. Tapi aku seneng ambil awakmu polai rajin nang masjid. Polane rajin sholat berjamaah. Berarti mencintai apanya? Mencintai perbuatannya, mencintai amal solehnya. Dan itulah yang dimaksud mencintai Allah, mencintai seseorang karena Allah. Kadang orang itu terbalik, cintanya kepada seseorang itu karena fisiknya, karena orangnya, bukan karena perbuatannya. Sehingga meskipun perbuatannya jelek tetap dibela. Kon masih ngelakoni elek, sing penting kon koncoku. Kon kudu tak belo. Masih kon sing salah. Ada nggak pertemanan seperti itu? Setiap kawan yang salah kaprah, wis pokoknya konco kudu dibelo. Bener apa salah dibelo. Itu berarti cinta kepada orangnya, bukan cinta kepada perbuatannya. Seorang suami tidak suka kepada istrinya secara apa? Fisik. Polanya wis apa? Halo? Kawani ngomong, Bu. Ngomongnya mek gak ono suarane. Wis gak seneng mbek bojone. Kenapa? Ya mungkin sudah mengalami metamorfosis ya kan? Gak suka. Tapi dia tetap cinta kepada istrinya karena bukan cinta fisiknya. Ya wis ada lho. Biyen sik enom, saiki wis wis tuwa, ya kan? Bungkuk, tuyuk-tuyuk. Tapi dia tetap dicintai. Kenapa? Karena amal solehnya. Karena perbuatannya, karena akhlaknya, cinta kepada amal soleh. Pasti Nabi itu mencintai kebaikan, mencintai keimanan, pasti itu. Beliau itu sangat berharap orang itu beriman, beramal soleh. Nabi mencintai, bahkan disebutkan dengan kalimat apa? Harisun. Apa harisun itu? Harisun itu berambisi. Sangat berharap. Sangat berharap keimanan umatnya. Sangat berharap amal soleh dari umatnya. Makanya Nabi SAW dia
dijuluki dengan Rauf dan Rohim, karena salah satu di antara karakter beliau orang yang sangat berambisi bahwa manusia itu melakukan kebaikan. Sebelum kebaikan itu ada, maka iman itu yang mendasarinya. Dalam surah At-Taubah yang terakhir, Allah Jalla wa Ala berfirman 128 ya, sebelum terakhir satu ayat. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa kata Allah? Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Harisun alaikum. Beliau itu sangat mengharapkan apa? Keselamatan, keimanan. Berharap umatnya itu imannya benar, istiqomah dalam imannya. Berharap umatnya ini apa? Beramal soleh. Berarti beliau itu mencintai keimanan dan amal soleh. Maka begitu pula kita harus mencintai keimanan dan amal soleh. Tadi meskipun pasangan kita sudah tua, biasanya Bu, lebih dulu mana tuanya laki sama perempuan? Hah? Perempuan. Baik, perempuan. Biasanya lebih cepat mana? Matinya laki dengan perempuan. Kroso kan ngaku ya. Tapi kenapa sudah tua tetap dicintai? Karena bukan cinta fisiknya, tapi cinta akhlaknya. Makanya kita itu kalau sudah tua, aki-aki, ninen-ninen sudah tua, itu harus selalu memelihara keimanan dan amal solehnya. Dan kalau perlu di-upgrade. Alhamdulillah, bojoku masih wis gak ayu, biyen cerewet, saiki kon niku rek. Kok jawabmu tambah cerewet ya opo sih? Saiki alhamdulillah sabar. Nah itu berarti cintanya bukan karena orangnya, tapi cinta karena apa? Akhlaknya, budi pekertinya, amal solehnya. Biyen bojoku medit, saiki loman. Biyen bojoku ngamuan, saiki sabar. Jadi cinta kepada akhlaknya, cinta kepada amal solehnya, cinta kepada perbuatannya. Dan itu semua pasti dicintai oleh Nabi. Kita pun juga begitu. Nabi mencintai keimanan, kita harus mencintai keimanan itu. Nabi mencintai amal soleh, kita pun juga mencintai amal soleh itu. Beda kalau cinta kepada Hasan, cinta kepada Husain, itu mencintai fisik. Mencintai apa? Profil seseorang. Mencintai bukan oknum ya, bahasanya apa? Mencintai sosok seseorang, figur ya, mencintai figur gitu.
Kalau seandainya ada Hasan dan Husain, kira-kira antum mencintai nggak? Seandainya ada Hasan Husain, maksudnya cucu Rasulullah, tutu Hasan tonggomu. Halo, ada Hasan dan Husain cucu Rasulullah, antum mencintai nggak? Mencintai. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, yakni apa? Inni uhibbuhuma, aku mencintai keduanya. Wahai Allah, ahabbahuma, cintailah keduanya wahai Allah. Wa ahabba, dan juga cintailah man yuhibbuhuma, orang-orang yang mencintai keduanya. Kenapa kok Nabi berani sampai mengatakan cintai keduanya, tapi apa? Bukan cinta perbuatan, tapi cinta figur, cucu. Berarti fisik enggak? Pribadi atau tidak? Pribadi. Kenapa? Karena Nabi yakin dengan cucu beliau. Cucuku ini adalah pemimpin pemuda surga. Maka sudah itu selesai sudah. Enggak perlu bertanya. Kalau ada orang mengatakan cintailah Abu Jundi, engkau dhisik. Sopo kan? Enggak ada jaminan. Ada jaminan enggak? Enggak ada. Seandainya seseorang mencintai saya, karena apa? Mencintai perbuatan saya yang baik. Nek mencintai wonge enggak. Welek kok. Wis elek ya kan? Jenggotnya jengguris ya kan? Buat apa gitu loh? Jadi ada kalanya Nabi SAW memerintahkan mencintai figur pribadi. Kenapa? Karena sudah jelas siapa mereka. Karena Nabi mendapatkan informasi dari Allah. Kalau orang itu memang calon penghuni surga. Nabi mencintai sahabat Ansor. Semua sahabat Ansor tentunya. Sahabat Ansor berarti apa? Domisilinya mana? Penduduk asli kota Madinah. Dan harus sahabat gitu. Sahabat itu siapa? Yang bertemu dengan Rasul dan beriman kepada Rasul. Bertemu Rasul tapi nggak beriman, bukan sahabat. Musuh. Abu Jahal ketemu Rasul nggak? Beriman nggak? Bukan sahabat. Tapi ada yang tidak bertemu dengan Rasul, beriman kepada beliau. Mending mana? Ketemu beriman, ketemu nggak beriman, nggak ketemu tapi beriman. Mending yang mana? Tidak bertemu tapi beriman. Kadang-kadang hidup sama di zaman Nabi. Kepingin ketemu Nabi gak kepethuk-kepethuk. Sudah berharap sekali. Bahkan didatangi ke Madinah gak kepethuk. Sing dipethuki bojone Aisyah. Nabi nang ndi? Nabi perang. Balik mulai. Padahal zaman Nabi dia hidup, ketemu Rasul gak pernah. Tapi beriman kepada beliau. Hidup sezaman. Tapi orang ini terkenal di langit. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Luar biasa. Kita ini wis gak urip sezaman, gak kepethuk, minimal apa minimal? Beriman kepada beliau. Itulah ikhwanu Rasulillah. Ikhwan Rasulullah. Yakni apa? Saudara Rasulullah. Makanya beliau mengatakan, aku rindu kepada saudaraku. Aku rindu kepada saudaraku. Wahai Rasul, bukankah kami adalah saudaramu? La, bukan. Antum ashabi. Kau adalah para sahabatku. Walakin ikhwani, akan tetapi saudaraku adalah man ya'ti min ba'di,
mereka yang datang sesudahku, beriman kepadaku, ikut dirindukan oleh Nabi. Antum semua ini datang sesudah Nabi dan beriman kepada Nabi. Ini dirindukan oleh Nabi, tapi kan kepethuk. Itulah cinta beliau kepada umat ini. Tentunya beliau mencintai umatnya yang mencintai Allah dan Rasulnya. Karena tidak mungkin cinta bertepuk sebelah tangan. Sementara Rasul mencintai orang yang tidak mencintainya. Dan antum hanya mengaku cinta mungkin. Mengaku cinta tapi membenci sunnahnya. Berarti Rasul cinta enggak? Banyak orang mengaku cinta tapi membenci sunnah. Berarti dia ngaku cinta tapi Rasul cinta enggak? Kalau antum membenci sunnah, cinta enggak Rasul sama antum? Itulah cinta bertepuk sebelah tangan. Baik. Berikut membenci yang dibenci Nabi. Secara umum Nabi itu benci apa? Benci kesyirikan, benci kekufuran, benci kemaksiatan. Itu secara umum. Nah, masalahnya kita ini benci enggak dengan semua itu? Pertama, Rasul benci kesyirikan. Antum benci enggak dengan kesyirikan? Halo? Temen dah. Nang omahe ditelok sik ngingu apa? Rompi onto kusumoe sik disimpen nang lemari enggak? Hah? Kan biyen kepingin kebal kepingin. Duwe rompi ya. Mahare larang itu. Kalau itu masih ada di rumah kita, disimpan. Rompi, onto kusumo, keris, kolomu, munyeng. Dulu sempat itu koleksi benda-benda yang dikeramatkan. Sampai berani membayar dengan mahar yang mahal. Duwe pring petuk. Ini berarti tidak membenci apa yang dibenci Rasulullah. Kalau ada orang yang justru mencintai apa yang dibenci Rasul, saya tanya, Rasul itu benci kepada dukun atau tidak? Benci nggak kepada dukun? Antum benci nggak kepada dukun? Halo? Lah wingi dodolane gak laris, kok golek ijazah? Lapo iki nang Lamongan? Halo? Golek mbah-mbahan. Dagangane mulai surut. Biasane 100 kilo mek oleh 20 kilo. Mulai golek ijazah. Moro nang mbah-mbahane. Akhirnya balik nek gak oleh ulek-ulek, oleh uya. Nabi benci kepada hal-hal seperti itu. Antum kenapa kok justru seneng, demen, cinta kepada hal-hal seperti itu? Berarti antum tidak beradab kepada Nabi. Jangan ngaku sebagai umat Nabi. Kalau kau mencintai kekufuran, mencintai kesyirikan, Nabi tidak suka kepada perkara-perkara seperti itu. Nabi benci kepada kemaksiatan. Tapi kenapa kita senang dengan maksiat? Mestinya kalau kita beradab kepada beliau, apa yang beliau benci, maka kita harus membencinya. Di dalam hadis itu banyak apa yang dibenci Rasulullah. Biasanya itu diawali dengan apa?
la'ana Rasulullah. Rasul melaknat. Kalau Rasul melaknat itu berarti apa? Membenci. Contoh, buka Muslim 2003. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya bahwasanya Rasulullah SAW mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta rambutnya disambung, dan mengutuk pembuat tato dan yang minta ditato. Rasulullah SAW mengutuk, ini bahasanya ya, atau melaknat. La'ana Rasulullah SAW. Rasul melaknat, Rasul mengutuk. Siapa? Al-wasilat, orang yang menyambung rambut. Wal mustausilat, dan orang yang minta rambutnya disambung. Siapa yang menyambung rambut? Tukang salon. Yang minta rambutnya disambung, customer, pelanggan. Menyambung rambut gimana? Pakai kundi, pakai sanggul, gelung, gawe cemara. Sudah nggak ada, Bu, cemara kan? Sekarang kan sudah banyak pabrik investor dari Korea, pabrik wig, bagus-bagus kan. Kalau dulu zaman saya masih kecil, nyambung rambut itu asli. Karena dulu ada pengepul rambut brodol, keleleng itu, brodolan rambut, keleleng itu ada. Ditukar sama bengkoang, saya masih kecil. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah pabrikan gede-gede bagus-bagus rambutnya, ya kan? Mau warna blonde, mau warna apapun ada. Mau panjang, mau pendek. Kemudian dipakai. Itu namanya menyambung rambut. Rasul melaknat orang yang melakukan itu. Apa meneh dodolan wig, apa meneh duwe pabrik. Nggak boleh menyambung rambut. Ustadz, anakku rambutnya buta, mangkane gak payu rapi. Boleh nggak Ustadz saya kasih rambut palsu? Boleh nggak kira-kira? Hah? Ustadz, anak saya sudah mendapatkan jodoh, alhamdulillah, masih rambutnya buta. Boleh nggak malam resepsi sekali aja seumur hidup dia pakai rambut palsu? Mau sore kemanten buta. Kasus seperti itu pernah ditanyakan kepada Nabi. Apa jawab Nabi SAW? Buka Muslim 2001. Dari Asman binti Abu Bakar radhiyallahu anhu katanya, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Iya, orang wanita datang kepada Rasul SAW. Terus, lalu dia berkata kepada beliau, apa katanya? Aku mempunyai seorang anak gadis yang akan menjadi pemelai. Dia terkena penyakit campak sehingga rambutnya gugur. Iya.
Dia terkena sebuah penyakit yang akhirnya rambutnya rontok. Kalau sekarang rontok itu mungkin apa ya? Kena apa sekarang? Mungkin habis di kemo kali ya. Ya. Kalau dulu juga ada penyakit yang dapat merontokkan rambut. Terus, bolehkah aku sambung rambutnya? bolehkah aku sambung rambutnya? Apa sabda Nabi? Sabda Rasulullah SAW, Allah Ta'ala mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta supaya rambutnya disambung. Ngasih toleransi nggak Nabi? Orang Nabi itu orangnya sangat baik, gak tegoan. Nabi itu begitu. Tapi kalau dalam perkara hukum, tegas gak Nabi? Nggak ada toleransi kalau perkara hukum. Makanya antum jangan titik-titik, oh gak toleran, oh itu loh intoleran. Kalau perkara hukum tetap hukum, tegakkan hukum. Katakan yang hak-hak, katakan yang batil-batil. Nggak ada toleransi. Padahal ini perkara apa, Pak? Perkara nyambung rambut. Kalau orang menganggap ini remeh gitu. Lagian kan nggak ada yang tahu sih. Paling orang-orang yang diundang aja ya kan. Kan nggak tahu. Ini perkaranya tahu atau bukan? Perkaranya sedikit atau banyak? Bukan sedikit atau banyak yang datang. Bukan. Ini perkaranya kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Allah sudah menurunkan aturan hukum. Ya. Allah mengutuk orang yang menyambung rambut. Kalau tadi yang pertama Rasul mengutuk. Nah Rasul mengutuk kenapa? Karena Allah mengutuk Allah. Makanya ketika Allah mengutuk, Rasul juga mengutuk. Apalagi tadi, kembali kepada 2003. Dan mengutuk pembuat tato dan yang meminta ditato. Iya. La'ana Rasulullah al-washimat. Rasul melaknat orang yang mentato. Wal mustawshimat. Dan orang yang meminta ditato. Hati-hati. Nek wis mengerti ilmune, ojo diulangi maneh. Sing biyen-biyen ojo diulangi. Tobato. Sampeyan duwe kanca hijrah. Awake bektato, mbuh bae kelompok yakuza paling. Mbak lempung. Kalau masih di sini gak kelihatan ya. Mangkane wong iku gak tahu coplok kaos. Tibake kobra. Sebelah keling. Ya. Aku ro iku bareng turu sak kamar. Nah, ro ya. Itu aib ditutup. Kalau orang sudah hijrah ditutup aibnya. Kalau ada teman yang baru hijrah seperti itu, saya tanya, dicintai atau dibenci? Padahal Nabi membenci tato. Halo? Dicintai. Kenapa? Karena perbuatannya, hijrahnya itu kita cintai. Adapun tatonya kita tidak suka. Tapi wes kadung. Ya apa buseke? Setrika iku lak zamanmu. Zamane Petrus biyen kan ya, duwe tato cilik ae wedi. Akhirnya disetrika. Nek gak dikai apa soda api. Ruai bapak iki. Ya. Ya sudah. Kalau itu sudah terjadi, kita senang karena dia hijrah. Kita pelihara, kita jaga dia. Kita selalu ingatkan dia. Kalau perlu dinasehati. Pertama, kalau kau tobat menyesal. Harus menyesal. Jangan sampai bangga.
Karena setan itu Pak, maaf ya, kadang awalnya tobat, menyesal. Tapi begitu dia keluar kota, di situ banyak orang sangar-sangar. Buka mana ya? Ya kan? Itu berarti apa? Terkena jebakan setan lagi. Kebanggaan terhadap dosanya itu udah muncul lagi. Makanya harus ditutup. Benci harus kepada apa? Perbuatan maksiat itu harus dibenci. Allah, aku mau ketok tatoku. Makanya aku nek pakaian lengkap mulai teko pergelangan sampai ngisor, dan saya nggak pernah buka kecuali di kamar mandi atau di kamar. Itu bentuk kebenciannya kepada apa yang dibenci Rasul. Jangan nek sembayang tok ditutup, mari ngono kok nek ngelencer nang jobo. Gak you can see, cek ketok ya, berarti belum tobat. Orang yang tobat itu apa? Benci kepada kemaksiatan yang dulu pernah dilakukan. Makanya kalau pengen betul-betul tobat ya dihapus. Dan sekarang ada teknologi menghapusnya, tapi mahal, hitungannya persenti. Lah nek saawak ngedol omah kon. Ya. Gitu. Tapi hati-hati, ada yang menghapusnya itu bukan dihapus, dihilangkan tatonya. Apa? Ditindes dengan tato yang warnanya mirip kulit. Podo ae. Karena ada tato itu apa? Memberi pigmen warna. Ada orang tato itu apa? Bibirnya ditato merah. Kalau perempuan wis gak tak susah tuku apa? Tuku lipstik, gak perlu, permanen, ada. Kan ada laki-laki itu bibirnya ditato, Pak. Warna bibir merah. Gilani, Pak. Ono kaya ngono iku ono. Kalau dulu apa? Tato alis. Ya kan? Dikerik, ditato. Kan permanen kan? Gak usah ngelukis. Nanggal sepisan, gak perlu. Permanen. Sekarang teknologinya baru lagi. Bukan ditato. Disulam. Dirajut. Bordir. Entenono kok bordir ya alis. Dengan model apa? Sekarang kan orang macam-macam. Sudah bosen wajah manusia. Pengennya itu wajah karakter kartun ya. Film-film itu dijadikan apa? Sebagai pilihan wajahnya. Karena dia apa? Gila kepada tokoh yang dia cintai. Ada itu. Ada yang kepengen seperti Barbie. Karena basicnya cantik, dipercantik. Persis kayak Barbie. Tapi ini merubah ciptaan Allah, haram hukumnya. Allah melaknat, Rasul melaknat mereka yang merubah ciptaan Allah. Ono sing bosen ayu, bosen ganteng, apa? Kepingin duwe wajah kaya apa? Kaya macan. Sampai duwe brengos doyo ditanem. Kepingin kaya ulo, pasang sisik. Sisik akeh. Ada yang seperti tokoh-tokoh di Avengers. Apa ya? Kepingin koyok hulu. Oh, awak hijau. Ada seperti itu, Pak. Udah bosen dengan manusia yang wajahnya normal. Dan itulah apa? Tipu daya syaitan. Allah melaknat orang yang merubah ciptaan Allah. Ingat. Apalagi yang dibenci Rasulullah? Banyak. Coba dibuka Ibnu Majah. Nomor 1861 kalau nggak salah.
Silakan. Udah ketemu? Dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan harta hasil riba, orang yang memberi makan harta riba kepada orang lain, dan dua saksi dan juru catatnya. Ya. Rasul melaknat, membenci atau tidak? Membenci. Membenci siapa? Akilar riba, yang memakan harta hasil riba. Rasul melaknat, Rasul membenci. Sampean membenci atau mencintai? Menengahi. Menengahi. Halo. Kalau kita menjadi umat Rasul, beradab kepada Rasul, Rasul membenci sesuatu, kita harus membencinya. Rasul membenci orang yang memakan harta riba. Bukan membenci orangnya, tapi membenci perilakunya. Apa perilakunya? Makan hasil riba. Yang kedua, memberi makan harta riba. Nah, yang kedua, Rasul itu membenci apa? Orang yang memakan harta, orang yang memberi makan harta riba kepada orang lain. Siapa maksudnya ini? Rasul membenci siapa? Orang yang nyicil plus dengan bunganya. Berarti sing ngopo iki? Sing utang. Berarti Rasul itu membenci orang kredit. Sampai cinta kredit enggak? Halo. Ustaz, gak direwangi kredit, gak duwe apa-apa, Ustaz. Kabeh iku aku duwe iku gara-gara kredit. Mobilku kredit, omahku kredit, motorku kredit, sampai bojo. Astagfirullah. Rasul membenci orang yang memberi makan orang riba. Memberi makan orang lain riba apa? Nyecel plus dengan tambahannya. Ini Rasul benci. Yang ketiga, dua saksinya. Dua orang saksinya. Yang keempat, dan juru catatnya. Juru catatnya. Sampean duwe mantu atau calon mantu pegawai bank konvensional, seneng enggak? Halo? Apa menek? Seneng enggak? Waduh rek anakku rek luar biasa mantune. Biyen gak duwe apa-apa saiki dunyane akeh. Bangga, seneng. Sementara Nabi melaknat orang yang bekerja di lembaga riba. Nabi benci, Nabi melaknat. Maka seorang mukmin yang beradab kepada Nabi, mestinya kita harus membenci. Jangan bangga. Kalau kita sudah ngerti hukumnya, jangan ada sedikit kebanggaan dalam hati kita. Nek wani, nek perlu apa? Sarankan untuk apa? Resign, keluar. Cari pekerjaan yang lebih berkah. Jangan berhubungan dengan lembaga-lembaga riba. Kenapa? Allah melaknat. Kalau ini laknat Allah di mana? Di Quran Allah melaknat, memerangi orang-orang yang melakukan riba. Allah memproklamirkan peperangan. Kalau di sini hadis, Nabi melaknat. Maka hati-hati. Ini hanya salah atau beberapa contoh saja. Dan masih banyak sekali apa yang dibenci Nabi. Oleh karena itu kita harus belajar. Harus menuntut ilmu supaya tahu.
ternyata yang dibenci Nabi, dilaknat Nabi itu banyak sekali. Dan itu kita tidak ketahui kalau tidak mempelajarinya, menuntut ilmu. Jangan-jangan Nabi membenci, kita malah mencintai. Bertolak belakang. Gitu kok ngaku cinta Nabi. Kalau orang mencintai Nabi, Nabi nggak suka sesuatu, kita ikut nggak suka. Itu bukti kalau kita mencintai beliau. Ya, wallahu a'lam. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini sudah cukup mewakili ya. Baik, sebelum saya tutup, itu jam 6:30 tadi. 5:30. Oh, masih 5:30. Silakan kalau ada pertanyaan saya beri waktu. Silakan Pak. Menengahi, mikir. Ada pertanyaan di chatting Pak Budi, dicek. Ya, banyak banget ini. Silakan Pak Dedi. Nggih. Yang paling dicintai Rasul perbuatan apa saja, dan kemudian yang paling dibenci apa? Wah, ini cari itunya, plafon atas bawah ini. Ya, yang pertama yang paling dicintai Nabi itu tauhid. Nomor 1. Sekalipun orang berdosa, asal dia membawa tauhid, fa insyaallah masih selamat. Masih sangat mungkin orang itu akan mendapatkan syafaat. Tauhid itu yang pertama. Makanya dakwah Nabi itu rata-rata seluruhnya adalah dakwah tauhid. Itu yang paling the best, yang paling dicintai Nabi. Kalau amal-amal yang lain itu mengikuti. Contoh misalnya, orang sholat, tapi dia tidak bertauhid, sholatnya manfaat nggak? Sholatnya nggak manfaat. Sholatnya nggak akan manfaat. Karena perbuatan syirik itu menghapus seluruh amal. Gitu. Dan yang paling dibenci oleh Nabi kebalikannya. Kebalikan dari tauhid apa? Syirik. Makanya di dalam kitab Usulus Salasa disebutkan di situ, a'damu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Perkara yang sangat agung yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. Wa a'damu ma nahallahu anhu asyirku. Dan perkara yang paling agung yang dilarang oleh Allah melakukannya adalah kesyirikan. Ngelakoni dosa apa wae, selama tidak melakukan dosa syirik, masih mungkin diampuni oleh Allah. Masih mungkin diampuni oleh Allah. Saya ulang lagi, perkara agung yang paling dianjurkan atau diperintahkan Allah yaitu tauhid. Itu nomor 1. Dan itu selalu diulang-ulang. Buka surah An-Nisa
Surah yang ke-4 ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Apa katanya? Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan sahab dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Berbuat apa di sini? Berbuat ihsan. Seluruh kebaikan terkumpul di sini. Pertama apa? Birrul walidain. Rasul cinta enggak orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Sangat mencintai. Bahkan orang kafir pun mereka diperintah supaya berbakti kepada siapa? Orang tua. Orang Hindu. Mereka memerintahkan enggak berbakti kepada orang tua? Memerintahkan, cuman kebablas. Sampai sikile diambung. Ya kan? Bablas. Malah sing bablas temen apa sikile diumbak, banyune diombe, padahal sikile akeh range. Bablas. Nggak ada artinya cium-cium kaki ibu kalau kita apa? Menyakiti hatinya. Tidak peka kepada kebutuhannya. Karena dia seorang ibu kadang masih menahan diri. Padahal dia butuh, tapi duwe anak gak peka. Wong tuane kepingin kucur, wis pirang-pirang tahun yo gak ditukok-tukokno. Padahal iku kesenengane, iya kan? Itu dalam hati, anakku gurung iso dadi wong sing nyenengno hatiku. Aku nyimpen sesuatu, tapi aku gak gelem nyampe. Itu orang tua itu begitu, Pak. Makanya kita harus cari itu. Apa keinginan terdalam orang tua kita? Itu harus digali. Sehingga sampai kita mendapatkan stempel. Apa stempelnya? Anakku nyenengno awakku. Kadang Pak kita ngasih sesuatu ke orang tua, ya kan? Tapi orang tua nggak butuh. Ada nggak? Ya begitu saja. Malah kadang dikasih karena nggak butuh. Dikene wong liya, dikene anake sing liyane. Ada. Apa yang terdalam dalam hati kedua orang tua kita itu? Yang menjadi keinginannya, cita-citanya, itu harus digali. Sehingga kita mendapatkan tok atau stempel. Bahwa kita ini betul-betul berbakti kepadanya. Enggak harus berat, Pak. Cuman mencarinya itu yang sulit kadang-kadang. Harus sering-sering ketemu, berbicara, berdialog, ya kan? Nek perlu ditunggoi apa? Turuwe, bae mimpine nglendore iku. Aku ki baca kitab ya. Luar biasa berbakti itu kepada karib kerabat, anak-anak yatim. Siapa yang tidak berpendapat bahwa anak yatim disantuni itu sebuah kebaikan? Nabi sampai mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan penyantun anak yatim, wa kafilul yatim, seperti dua jari ini. Dekat hubungannya nanti di akhirat. Tapi semua itu diawali dengan apa ayat ini? Ta'budullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kau menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kenapa? Pada level bawah berbuat baik semua itu nggak ada artinya kalau berbuat syirik.
Habis semua itu. Perbuatan baik kalau berbuat syirik entek kabeh. Syirik besar ya yang dimaksud sini. Dan apa yang disukai Rasulullah SAW? Yaitu tauhid. Yang dibenci syirik. Yang paling disukai yaitu tauhid. Yang paling dibenci adalah kesyirikan. Kumpul jadi satu. Lah minimal apa? Yang penting ojo ngelakoni syirik. Masih amalmu iku gak apik. Maksudnya apa? Mungkin berbuat baiknya kurang. Atau bahkan mungkin molimo dilakoni kabeh. Tapi yang penting jangan syirik. Kenapa? Masih ada kemungkinan diampuni. Didasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa, surah yang sama, yaitu pada ayat yang ke-8, 48. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena persekutukannya. Ya. Apa maksudnya di sini? Tidak mengampuni dosa syirik kalau dia tidak bertobat sampai mati. Kalau orang ngelakoni syirik sampai mati belum tobat, nggak akan diampuni. Tapi lanjut. Dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Iya. Dan Allah mengampuni dosa apapun, bahkan dosa-dosa besar, bagi mereka yang mati belum bertobat. Tapi syaratnya atasnya ini. Tidak syirik. Syaratnya itu. Tapi ingat, jangan disengaja. Oh, nek ngono tak nglakoni kabeh wae. Sing penting gak syirik. Aku tak zina. Sing penting gak syirik. Aku tak mateni wong. Sing penting gak syirik. Aku tak korupsi. Sing penting gak syirik. Jangan punya pemahaman seperti itu. Ingat, Allah mengampuni dosa selain syirik walaupun dia belum tobat sampai mati. Dengan catatan di sini apa? Ini catatannya. Liman yasha. Apa katanya? Bagi siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki. Kira-kira kalau kita sengaja, wis sing penting nglakoni sembarang kalir, masih gak sing penting gak syirik. Masih nglakoni sembarang kalir, yang penting gak syirik. Jangan sampai punya niat seperti itu. Bisa bablas angin. Terus membunuh. Nggak tobat-tobat. Ya, juga orang itu kalau sudah melakukan dosa besar, digiring sampai melakukan dosa apa? Syirik. Contoh, mateni wong. Sudah jadi TO. Apa? Target operasi. Buron nggak? Buron, wanted. Gambarnya ada. Di mana-mana seperti itu. Kalau sudah seperti itu, pengen menghilang nggak? Pengen iso hilang nggak? Tapi bisa kemana-mana. Tapi wong gak ketok. Apa yang dilakukan? Supaya dia tetap bisa keliaran di mana-mana, tapi nggak ketangkep. Akhirnya golek ilmu kadik jayan. Iso ilang gak ketok wong, maksudnya gak iso balik ngomong. Akhirnya dia tapa di goa, ya golek mayit bayi jentike diapakno, ngelakoni macam-macam akhirnya. Syirik enggak? Digiring ke syirik. Contoh lagi zina. Hobi zina digiring ke syirik karena dia suka hobi seperti itu. Sentolope
entek baterainya. Akhirnya golek cas-casan instan. Budal nang mak korup. Ya kan? Budal ke sana. Saya tanya, di situ dimantra-mantrai enggak? Hati-hati. Walaupun bisa memilih bombong yang mana yang kau pilih. Ru bombong itu. Ya. Sesuai dengan yang kau inginkan, ramuan-ramuan itu enggak cul-culan, ada bacaannya, ya kan? Menjurus kemana? Syirik. Yang perempuan akhirnya dia jual diri, ya kan? Jadilah pelacur. Kalau sudah usia menopause, bingung enggak? Waduh, rek, langganan Melayu kabeh. Kelihatan keriput, kelihatan tua. Pergi kemana? Pergi ke dukun. Pasang apa? Susuk piro. Kayak kenceng lagi, ya. 61 seperti 16. Jadi digiring semua itu kepada apa? Syirik. Orang berzina digiring kepada syirik. Orang membunuh digiring kepada syirik. Dosa-dosa apapun digiring kepada syirik. Korupsi supaya gak ketangkep, golek ajian. Ajian apa? Iku nek ajianmu iku biyen ajian serat. Pak No, ya kan? Iku berarti ndelok Brahma deh. Baik. Jadi begitu Pak, orang itu digiring nanti kepada puncak dosa namanya syirik. Maka jangan berniat melakukan dosa besar, yang penting gak syirik. Jangan. Orang sedikit demi sedikit orang akan digiring kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, perkara yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya adalah syirik, dan yang paling dicintai Allah dan Rasulnya adalah tauhid. Dengan tauhid orang itu diselamatkan dari neraka. Dengan tauhid dia akan ditingkatkan oleh Allah klasternya di surga. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga manfaat. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.